sebagai pemateri pertama dari kelompok 6. Nah, pada pertemuan kali ini, kami, kelompok 6 akan membawakan judul materi yaitu Strategi Pembelajaran Ekspositori. Jadi teman-teman, dalam video ini kami akan membahas beberapa hal penting dari strategi pembelajaran ekspositori yang harus kita ketahui. Hal-hal tersebut meliputi pengertian, karakteristik, prinsip-prinsip, langkah-langkah pelaksanaan, kelebihan dan kelemahan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas dari strategi pembelajaran ekspositori. Baiklah, langsung saja kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu pengertian dari strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses bertutur atau proses penyampaian materi secara langsung dari seorang guru kepada seorang siswa agar siswa tersebut dapat memahami materi pelajaran secara optimal. Nah, setelah pengertiannya, kita akan membahas tentang karakteristik dari strategi pembelajaran ekspositori ini. Adapun karakteristik dari strategi pembelajaran ekspositori ini, yang pertama adalah strategi pembelajaran ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal. Karakteristik yang kedua dari strategi pembelajaran ekspositori ini yaitu materi yang disampaikan biasanya materi pembelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta atau konsep-konsep yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Yang ketiga, karakteristik dari strategi pembelajaran ekspositori ini adalah tujuan utama dari pembelajaran ini adalah penguasaan materi pembelajaran itu sendiri. Oke teman-teman semua, selesai sudah penjelasan dari Elma. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman Elma, yaitu Aulia Rahmatamusai sebagai pemateri kedua. Halo, saya Aulia Rahmatamusai. Saya akan menyampaikan materi dari rekan saya, yaitu Elma Triana. Di sini kita akan membahas tentang prinsip sistem pembelajaran ekspositori dan juga langkah penerapan sistem pembelajaran ekspositori. Yang pertama, prinsip pembelajaran sistem ekspositori terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, berorientasi pada tujuan. Dalam penyampaian sistem pembelajaran ekspositori, yaitu dengan metode ceramah, memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam setiap penyampaian materi. Kemudian yang kedua yaitu prinsip penyampaian atau prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi adalah di mana peserta pendidik menyampaikan materi ataupun ilmu kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip kesiapan. Nah, ini penting banget. Seorang pendidik harus memperhatikan kesiapan peserta didik dalam menerima pelajaran pada hari itu, baik secara fisik maupun psikis. Kemudian yang keempat yaitu prinsip berkelanjutan. Penting banget nih. Setelah menyampaikan materi pada hari itu, peserta didik harus diberikan dorongan dan motivasi tidak hanya stuck mempelajari materi tersebut pada hari itu saja, namun memiliki keingintahuan yang besar untuk mempelajari materi tersebut, baik bertanya kepada guru, teman, maupun belajar secara mandiri. Nah, lanjut ke langkah-langkah penerapan sistem pembelajaran ekspositori. Ada beberapa langkah-langkah penerapan dalam sistem pembelajaran ekspositori agar seorang pendidik sukses menerapkan sistem pembelajaran ekspositori kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Ada 5 langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu adalah persiapan. Di dalam persiapan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pendidik harus memberikan sugesti positif dan juga menghalau segala sugesti negatif, seperti menanyakan kabar, menanyakan apakah sudah sarapan, ataukah sudah siap dalam menerima materi pada hari ini. Kemudian yang kedua, pendidik harus meningkatkan antusias seorang peserta didik terhadap materi, seperti bertanya hal-hal secara sederhana. Misalnya tentang bangun datar. Nah, bisa saja pendidik bertanya, bisakah para peserta didik menyebutkan apa saja contoh-contoh bangun datar di dalam kehidupan sehari-hari, seperti mungkin persegi panjang, persegi maupun segitiga. Kemudian yang ketiga, peserta pendidik harus memberikan arahan secara sederhana maupun singkat mengenai pencapaian yang akan dicapai dalam pembelajaran hari ini. Kemudian langkah yang kedua yaitu penyajian. Di dalam penyajian ada 4 hal penting yang harus diperhatikan seorang pendidik dalam menyampaikan sistem pembelajaran ekspositori. Yang pertama, penggunaan bahasa. Nah, dalam menggunakan bahasa, sebaiknya menggunakan bahasa yang mendidik, sederhana, dan juga mudah dimengerti. Kemudian yang kedua, memperhatikan notasi suara, tentu saja tentang ritme, intonasi, dan juga nada-nada suara dalam penyampaian materi.
Kemudian yang ketiga, memperhatikan kontak mata. Jangan sampai kontak mata yang diberikan pendidik kepada peserta didik mengganggu konsentrasi maupun memberikan ketidaknyamanan di dalam diri peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu memberikan candaan-candaan sederhana dan juga mendidik agar suasana dalam sistem pembelajaran ekspositori berjalan secara segar dan tidak monoton serta tidak menimbulkan ataupun melahirkan rasa bosan di dalam diri peserta didik sehingga ia jenuh dalam mengikuti pembelajaran hari itu. Penerapan yang ketiga adalah korelasi, di mana pendidik harus cerdas dan juga cermat dalam menyambungkan ataupun menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari yang mungkin ditemui peserta didik. Nah, contohnya dalam bangun datar. Tentu saja, kehidupan sehari-hari para peserta didik bisa melihat bentuk atap rumah yang seperti segitiga dan juga roll yang seperti persegi panjang, buku yang seperti persegi, dan banyak lagi. Yang keempat yaitu menarik kesimpulan. Nah, penting sekali seorang pendidik memberikan dan juga menarik kesimpulan di setiap akhir materi agar peserta didik dapat mengerti pembelajaran hari ini tentang apa ya, dan hari ini tujuannya seperti apa, hasil pencapaiannya bagaimana begitu. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yang paling penting, setelah menyampaikan materi, kemudian penyajian, lalu menarik kesimpulan, paling penting kita mengetahui sampai mana pencapaian yang telah dicapai oleh masing-masing peserta didik untuk materi hari ini. Dengan apa? Yaitu dengan memberikan latihan soal dan juga tes-tes ataupun kuis. Kita bisa memberikan selembar kertas maupun pekerjaan rumah yang bisa dipekerjakan peserta didik untuk pengaplikasian materi hari ini ke dalam pengaplikasian menerapkan soal dan juga menerapkan rumus-rumus yang dipelajari. Begitu. Nah, mungkin itu saja. Selanjutnya akan dinyampaikan oleh teman saya yaitu Rama Desvitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Desvitasari. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman kita, Aulia Rahma Tambusai. Pembahasan pertama yaitu tentang kelebihan dan kelemahan strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan strategi yang banyak dan sering digunakan. Oleh karena itu, strategi pembelajaran ekspositori ini mempunyai kelebihan. Di antaranya, 1. Dengan menggunakan strategi pembelajaran ekspositori, guru dapat mengontrol urutan dan keluasan materi pelajaran. Kedua, strategi ini sangat efektif. Mengapa? Karena saat siswa ingin mengetahui materi itu cukup luas dan terkendala dengan waktu, maka strategi ini sangat cocok untuk digunakan. Dan yang ketiga itu, strategi pembelajaran ekspositori ini dapat digunakan untuk jumlah siswa yang banyak dan ukuran kelas yang besar. Di samping memiliki kelebihan, strategi ini mempunyai kelemahan. Di antaranya, 1. Hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Kedua, strategi ini tidak dapat melayani setiap perbedaan individu, baik itu perbedaan kemampuan, pengetahuan, minat dan bakat, dan gaya belajar. Ketiga, guru atau pengajar harus aktif dan kreatif dalam mengelola kelas supaya pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu strategi ini hanya terjadi satu arah. Jadi terkendalalah guru untuk mengontrol pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang telah dipelajari. Baik, masuk kita ke materi yang terakhir, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan strategi pembelajaran ekspositori. Pertama, guru harus mempersiapkan bahan-bahan pembelajaran. Kedua, guru dapat menjelaskan pembelajaran dengan baik. Ketiga, pemilihan bahan pembelajaran yang tepat. Yang keempat, dapat membangkitkan keingintahuan peserta didik. Yang kelima, guru dapat membangun suasana demonstrasi. Yang keenam, guru mempersiapkan pembelajaran efektif sehingga apabila ada siswa yang memiliki kemampuan yang rendah, maka pembelajaran akan dapat berjalan dengan baik. Ketujuh, faktor lingkungan. Dan ke-8 ialah faktor waktu. Sekian penjelasan dari saya dan teman saya yaitu Aulia Rahma Tambusai dan Elma Triana. Semoga penjelasan dari kami dapat teman-teman pahami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.